Halo semuanya, berjumpa lagi di Visioner Desa, video singkat tontonan pembelajaran tentang desa. Di Visioner Desa edisi kali ini, kita akan mencoba mengenal lebih dekat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah peraturan hukum yang memiliki tujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan otonomi desa, memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Secara filosofis, semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah menerapkan amanat konstitusi, yaitu pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Adapun revisi Undang-Undang Desa sudah ditetapkan dan diundangkan pada 25 April 2024 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-Undang Desa mengatur mengenai beberapa materi berikut, yaitu 1. Asas pengaturan. 2. Kedudukan dan jenis desa. 3. Penataan desa. 4. Kewenangan desa. 5. Penyelenggaraan pemerintahan desa. 6. Hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa. 7. Peraturan desa. 8. Keuangan desa dan aset desa. 9. Pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Dan yang ke-10 yaitu badan usaha milik desa. Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pemerintah desa harus berpedoman dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dalam pasal 24 dan pada bagian penjelasannya. Untuk memahami lebih lanjut, berikut penjelasan ke-11 asas penyelenggaraan pemerintahan desa menurut penjelasan pasal 24 Undang-Undang Desa. Yang pertama adalah asas kepastian hukum. Asas ini menegaskan bahwa dalam negara hukum diutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Yang kedua yaitu asas tertib penyelenggaraan pemerintahan. Asas ini menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang ketiga adalah asas tertib kepentingan umum. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan 3 cara, yakni aspiratif, akomodatif, dan selektif. Kemudian yang keempat adalah asas keterbukaan. Penyelenggara pemerintahan desa harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam menerapkan asas ini, tentunya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima yaitu asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa. Lalu yang keenam adalah asas profesionalitas. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, penyelenggara wajib mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh adalah asas akuntabilitas. Asas ini menegaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedelapan adalah asas efektivitas dan efisiensi. Asas efektivitas adalah asas yang menentukan setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Sedangkan asas efisiensi, yakni asas yang menentukan setiap kegiatan yang dilaksanakan haruslah tepat sesuai rencana dan tujuan.
Kemudian yang kesembilan yaitu asas kearifan lokal. Asas ini menekankan penyelenggara pemerintahan desa dalam menetapkan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Yang ke-10 adalah asas keberagaman, di mana setiap penyelenggaraan pemerintahan desa tidak boleh bersifat diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu. Dan yang ke-11 adalah asas partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa wajib mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Kemudian, satu asas lagi yang terakhir adalah asas rekognisi. Asas rekognisi membuat desa berhak untuk memanfaatkan, mendukung, dan memperkuat usaha ekonomi desa yang sudah ada dan tidak lagi dilandasi oleh tindakan intervensi dari para desa atau struktur di atas desa, seperti yang bertahun-tahun terjadi pada desa-desa di seluruh Nusantara. Demikian Visioner Desa edisi kali ini. Semoga informasi-informasi yang disampaikan dapat bernilai edukatif dan memberikan manfaat bagi kita semua. Salam pembangunan desa. Dan mari membangun Indonesia dari pinggiran.